Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan wa syukronillahi amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Sahabat Kompi yang dirahmati Allah, ibadah puasa merupakan salah satu kewajiban untuk umat Nabi Muhammad dan umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Kita selaku orang-orang yang beriman wajib melaksanakan puasa tersebut. Sebagaimana yang tadi saya katakan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Ini merupakan sebuah seruan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Telah diwajibkan, telah dipardukan, telah diharuskan puasa Ramadan. Intinya puasa Ramadan itu adalah sebuah kewajiban yang kita harus laksanakan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa tersebut sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Hadirin sahabat Kompi yang dirahmati Allah, ibadah puasa tidak hanya memiliki ketentuan hukum yang menentukan sah atau tidaknya, tetapi juga memiliki adab tertentu yang berpengaruh terhadap pahala yang diterima oleh seseorang. Artinya, adab berpuasa sangat penting untuk diperhatikan karena menentukan kualitas ibadah ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita menelaahi dan merangkum puasa orang-orang di zaman sekarang, di era zaman sekarang, puasa itu dikategorikan dalam 3 kategori. Yang pertama, puasanya orang yang tidak diterima ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga tidak dianggap sah menurut pandangan fikih. Yang kedua, puasanya orang yang dianggap sah dalam hukum fikih tapi tidak mendapatkan nilai atau tidak berbentuk ganjaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu puasanya orang yang diterima atau dianggap sah oleh pandangan fikih dan mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Nah, kita selaku umat Nabi Muhammad yang kualitas imannya insya Allah 100% minded dalam puasanya itu harus memakai adab, harus memakai tata krama. Agar apa? Agar puasa kita menurut pandangan ilmu akhlak atau tasawuf itu mendapatkan nilai atau ganjaran di hadapan Allah. Begitu juga menurut pandangan ilmu fikih itu dianggap sah. Lantas Imam Ghazali dalam risalah yang berjudul Al-Adab Fiddin dalam Majmu' Rasail, beliau pernah mengatakan, adabus siyam tayyibul ghida wa tarkul mira wa mujanabatul ghibah wa rafdul kadhib wa tarkul adha wa saunul jawarih anil qaba'i. Menurut Imam Ghazali, bahwa yang menjadi adab puasa untuk orang-orang yang beriman itu ada 6. Yang pertama, thayyibul ghida, yang artinya mengkonsumsi makanan yang baik. Jadi, kita selama berpuasa, khususnya di bulan Ramadan ini, makanan yang sebaiknya kita konsumsi adalah makanan yang baik atau halalan thayyiban. Makanan yang baik tidak identik dengan makanan yang lezat atau mahal, tetapi adalah makanan yang baik bagi kesehatan dan tentu juga halal secara syar'i. Beberapa makanan yang baik kita konsumsi selama Ramadan
di samping makanan pokok seperti nasi atau lainnya, itu adalah kurma, madu, sayuran, daging, ikan, dan lain-lain. Intinya adalah makanan secara kesehatan baik untuk dikonsumsi dan juga halal secara syar'i. Yang kedua, yang menjadi adab puasa itu adalah tarkul mira. Artinya menghindari perselisihan. Pertengkaran atau perselisihan bisa terjadi kapan saja. Tetapi orang-orang yang berpuasa sangat dianjurkan untuk menjaga kesucian bulan Ramadan ini dengan tidak melakukan pertengkaran. Untuk itu diperlukan kesadaran penuh untuk menahan diri dari emosi yang dapat menjuruskan pada pertengkaran. Selaras dengan perkataan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mana kata beliau, wa ini mur'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun marrataini, yang artinya, dan jika seseorang mengajak bertengkar atau mencela, maka katakanlah inni shaimun, saya sedang berpuasa, marrataini, 2 kali. Nah, intinya kalau ada orang-orang yang mengajak kita untuk bertengkar atau mencela kita, maka katakanlah pada diri sendiri, inni shaimun, inni shaimun, kita sedang berpuasa. Karena kalau seseorang sudah mengetahui hakikat dari makna puasa tersebut, pasti dia akan menahan dari pertengkaran tersebut. Karena puasa bisa diartikan as-saumu junnatun. Puasa itu sebagai tameng, perisai. Perisai dari kita untuk berbuat maksiat. Hadirin sahabat Kompi yang dirahmati Allah. Yang ketiga yang termasuk adab puasa itu adalah mujanabatul ghibah. Artinya adalah menjauhi gibah atau menggunjing orang lain. Menggunjing orang lain di luar bulan Ramadan saja tidak baik, apalagi selama puasa di bulan Ramadan ini. Tentunya dosanya lebih besar dan dapat menghilangkan pahala berpuasa itu sendiri. Oleh karena itu, setiap orang yang berpuasa perlu menyadari hal ini sehingga bisa bersikap hati-hati dalam menjaga lisannya. Lisan memang merupakan salah satu organ manusia yang paling banyak mendatangkan dosa apabila kita tidak berhati-hati. Artinya, banyak dosa yang diakibatkan ketidakmampuan kita menjaga lisan, seperti menggunjing, memfitnah, dan sebagainya. Semakin baik kita menjaga lisan, semakin banyak keselamatan kita yang didapatkan. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari. Rasulullah pernah berkata, salamatul insan fi hifdzil lisan, yang artinya keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisannya. Jadi kalau kita ingin selamat baik di dunia atau di akhirat, maka kita sebaik-baiknya harus menjaga lisan kita dalam mengucapkan hal-hal yang buruk, baik pandangan manusia, baik pandangan Allah, baik pandangan Rasul, atau pandangan yang lainnya. Yang keempat, yang termasuk adab puasa itu adalah rabdul kadzib. Apa itu rabdul kadzib? Rabdul kadzib itu adalah menolak dusta, artinya tidak berdusta. Menolak berkata dusta merupakan hal yang penting, sebab sekali berdusta kita akan cenderung berdusta lagi untuk menutupi dusta sebelumnya. Di saat puasa, kita harus mampu menghindari berkata dusta, karena dusta dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala berpuasa. Juga kita harus mampu menahan diri dari melakukan sumpah palsu, sebab hal ini juga dapat merusak kualitas ibadah puasa kita. Tentu saja, tidak hanya kualitas ibadah puasa kita menjadi menurun akibat dusta dan bersumpah palsu, tetapi juga kita akan mendapatkan dosa yang lebih besar. Hal tersebut sebagaimana disinggung oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, yaitu fattaku syahr Ramadan fa innal hasanat tudha'afu fihi wa kadzalikas sayyi'at, yang artinya fattaku, kalian harus takut, kalian harus bertakwa syahr Ramadan, di bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan. Kenapa? Fa innal hasanat tudha'afu fihi, karena sesungguhnya
kebaikan-kebaikan tudha'afu fihi akan dilipat gandakan pada bulan tersebut. Wa kadzalikas sayyi'at, begitu juga keburukan-keburukan. Dalam artian ketika kita melaksanakan di bulan suci Ramadan baik keburukan atau kebaikan, pasti yang namanya amal tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita perbanyak amal kebaikan di bulan Ramadan ini dan tinggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek yang dapat merusak amal puasa tersebut. Yang kelima, yang termasuk adab puasa itu adalah tarkul adza. Apa itu tarkul adza? Tarkul adza adalah tidak menyakiti orang lain atau meninggalkan menyakiti orang lain. Menyakiti orang lebih baik secara fisik maupun secara verbal merupakan perbuatan tercela. Jadi menyakiti orang lain itu baik secara fisik ataupun verbal itu merupakan perbuatan tercela. Setiap perbuatan tercela berdampak langsung terhadap kualitas ibadah puasa kita. Ibadah puasa yang kita jalani dengan susah payah, dengan menahan dahaga, menahan lapar dari pagi hingga maghrib, itu akan sia-sia tanpa pahala apabila kita tidak mampu menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat menyakiti orang lain atau menzalimi orang lain. Menyakiti orang lain merupakan kezaliman dan oleh karena itu merupakan perbuatan maksiat. Oleh karena itu betapa pentingnya selalu mengingat bahwa di bulan Ramadan ini kita benar-benar harus dapat menjaga lisan agar tidak sekali-kali menggunakannya untuk menyakiti orang lain seperti memfitnah, menghina dan sebagainya. Oleh karena itu, marilah di bulan suci Ramadan ini kita tahan lidah kita tahan anggota tubuh kita tahan lengan kita tahan kaki kita dalam berbuat zalim kepada orang lain supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan puasa kita berkualitas di hadapan Allah, sehingga kita dapat menghasilkan sebuah hikmah dari puasa tersebut, yaitu la'allakum tattaqun, meningkatnya kualitas ketakwaan kita. Yang terakhir, yang menjadi adab puasa itu adalah saunul jawari anil qaba'i, yang artinya menjaga anggota badan kita dari segala macam perbuatan buruk. Di bulan Ramadan khususnya, hendaklah kita dapat menjaga tangan kita agar tidak digunakan untuk maksiat seperti memukul orang lain ataupun mencuri dan sebagainya. Begitu juga kaki kita harus dijaga sebaik-baiknya dengan tidak menggunakannya untuk pergi ke tempat-tempat tertentu untuk berbuat maksiat dan sebagainya. Demikian pula mata kita, telinga kita, hendaklah selalu kita jaga sebaik-baiknya agar tidak digunakan untuk melakukan perbuatan maksiat yang dosanya dilipat gandakan di bulan suci ini. Singkatnya, dari awal sampai akhir, janganlah sampai kita berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain haus dan dahaga saja. Karena banyak melanggar adab-adab berpuasa, sebagaimana Rasulullah pernah mengkhawatirkan kepada umatnya, sehingga Rasulullah meriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad yang berbunyi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas, yang artinya banyak orang yang berpuasa namun mereka tidak mendapatkan apapun selain daripada lapar dan dahaga. Semoga kita semua sahabat Kompi termasuk orang-orang yang dapat rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah puasa di tahun ini, di tahun 1443, kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa melanggar ketentuan hukum adab-adab berpuasa. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.